Yang berikutnya, di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir, Pak, termasuk Pak Rinto dulu nih, ketika lahir sebenarnya kita semua dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia, ya. Sifat asal manusia itu hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Tapi orang itu nanti bisa menjadi Yahudi, Katolik, atau Majusi karena orang tuanya, ya. Dulu Pak Rinto jadi Katolik dari orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, Pak. Orang itu sebenarnya kembali fitrah. Yanto, Ya, betul. panggilannya Rinto. Rinto. Kok Jawa amat dari Iya. dari Suyanto jadi Rinto. Jadi Jawa. Dulunya pengen jadi penyanyi bagaimana? Pak Rinto ya panggilnya. Iya, betul. Saya panggil Pak Rinto ya. Iya, iya, betul. Nama saya Siprianus Suyanto. Bawa KTP Pak Siprianus? Ya Pak Siprianus lah. Jadi itu KTP-nya pinjam? Coba kata. Ya, jadi Fotokopi nggak bawa. fotokopi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas ada si SIM. Heeh. Aku KTP aku jatuh. KTP? Iya. Oke. Bukan Itu di... adanya fotokopi semua. Oh, bukan di Pegadaian. Alhamdulillah, Pak Rinto ini panggilannya datang ke studio Garda Mall of Indonesia menyatakan niatnya untuk memeluk agama Islam. Apa betul begitu? Betul Pak Rinto ya? Betul, betul. Alhamdulillah. Ditemani oleh KTP-nya agak nggak kelihatan gitu. nggak kelihatan. Waduh, SIM ada, SIM ada. nggak kebaca ini. SIM-nya fotokopi doang. Ini nggak kebaca ini. Coba itu di situ tadi deh. Yang kemarin dikirim. SIM Atau SIM? tadi di situ. Ada Asep, Salut. ada YouTuber, ada ngaji cerdas. Oh. Saya cuma mau cocokin nama, Ya, tapi nomor nicknya. Oh iya, nicknya. Ini Anita, siapa? Melisa, lu nulis nicknya dari mana? Dari sini. Oh iya, Kalau tadi. kelihatan ya. Yang lebih jelas tuh. Nah, maksud saya, Pak Rinto tolong cocokin nick sama nama. Oh iya iya. Nggak boleh ada beda. Oh iya iya. Nanti kalau beda, ditolak sama Dukcapil. Betul. Ya. Ya, tadi saya lanjutkan. Pak Rinto ini datang ke studio Garda Mall of Indonesia menyatakan ingin memeluk agama Islam dan ditemani oleh teman yang katanya baru kenal hari ini berarti ya, Mas Marwan. Minggu kemarin. Oh, baru minggu kemarin. Ya. Iya. Yang hubungin tim kami berarti Saya, Mas Marwan. Marwan. Iya. Oke. Oh sorry, katanya yang di KTP sama yang di KK beda ya? Betul. Yang betul yang mana? Yang kan aku kan awalnya punya KTP itu. Habis itu kakaknya diperbaharuin. Jadi kakaknya kan dari kampung, masih dari kampung. Habis pas keluar akhirnya KTP saya jadi nggak nicknya jadi beda sama kakaknya. Yang lebih baru kakaknya atau KTP-nya? Kakaknya. Yang lebih baru kakaknya. betul. Terus KTP-nya nggak diberi yang baru. Nah, sekarang lagi diurus. Oh. Makanya jadi beda. Kirim ke aku deh, itu di Lebih baik, ikut KTP sama. iya lebih Kakak aja. baik ikut yang baru. Betul. Nanti jangan sampai Bapak bawa ini ke Dukcapil ditolak. Betul. Iya. Gitu. Sayang. Makanya jadi bingung itu Pak. Kok aku KTP aku sama ini Kok bisa ganti nick beda. sih? Kakaknya ganti kok bisa ganti nick? Iya, Harusnya harusnya nggak sama. berubah. Iya. Iya, itu aku nggak tahu itu salahnya siapa. Bingung nggak? Ya udah, berarti lu bisa nggak ganti di situ sertifikatnya? Ini sih bisa ganti di sini. Hmm. Cuma maksud gue takutnya kalau yang salah dari Dukcapilnya, yang salah ketik di KK, gitu. Tetap yang pakai aslinya ini. Cuman aku cek katanya kakaknya diperbaruin gitu. Kan yang baru kan ada barcode-nya ya. Yang dulu kan nggak ada itu. Ini KTP-nya KTP mana sih, Pak Rinto? KTP Flores. Flores. Ini kabupaten apa? Kabupaten Sika, Pak. Sika. Sika. Kalau SIM itu aku ngurus di Depok, Pak.
Oh, Bapak dari Flores. Betul. Oh, saya kan 96. Cuman di sini. Ada rencana mau pindah KTP ke Jakarta nggak Pak? Rencana ini lagi diurus. Rencana. Nanti bisa online. Ya, ini lagi diurus juga, makanya agak itu juga sih. Berarti nanti tinggal ngurus ke kelurahan setempat yang sekarang tempat Bapak tinggal. Oh iya. Bapak minta surat keterangan domisili dari Iya, RT, iya. bawa ke kelurahan. Keterangannya dari kampung apa dari? Enggak, Bapak kan tinggal di mana? Di Kampung Sawah. Kampung Sawah. Bapak ke RT minta surat keterangan domisili, Iya. surat keterangan domisili sama KTP-nya bawa ke kelurahan. Oh iya. Gitu. Yaudah kalau nggak itu aja dulu deh Mel. Ini aja. Itu aja dulu. Nanti kalau memang ada kesulitan, oh ternyata nomor NIK-nya yang harus sesuai yang kakak, ya sudah nanti kita ganti lagi. Iya betul. Revisi nanti. Iya, berarti print ulang berarti. Iya. Iya ya dong. Enggak. Iya, enggak ya. Enggak dong, nggak ada biaya. Iya. Di sini nggak ada biaya Pak ya. Iya. Baik, kalau gitu kita pakein aja dulu ya. Oke, karena ini saya kembalikan aja deh, nggak kebaca itu juga. Ini berarti nicknya ikutin KTP dulu ya. Nanti kalau ada masalah ternyata nicknya ikutin kakak, berarti nanti kita print ulang aja ya. Tapi namanya jelas nih ya, Siprianus betul, Suyanto, nggak ada rintonya nih Pak. Iya. Oke, seperti biasa Pak Rinto, di tempat kita kalau ada orang yang mau masuk Islam, saya harus bertanya 3 hal. Iya. Yang pertama, apakah Pak Rinto ini mau masuk Islam itu karena ada paksaan dari orang lain atau atas kemauan sendiri? Atas kemauan saya, Pak. Benar Pak ya? Dia nggak maksa Pak ya? Alhamdulillah. Nggak pegang celurit, nggak usah maksa. Yang kedua, apakah Pak Rinto masih punya orang tua? Orang tua udah nggak ada. Dua-duanya? Iya. Oke. Saudara-saudara masih ada? Ada. Masih ya? Saya bertanya ini bukan harus minta izin Iya, kepada iya, orang tua, betul, bukan. betul. Ya. Di Islam, siapapun mau jadi orang beriman, dia hanya butuh izin dari Allah SWT. Ya, bukan butuh izin manusia lain. Ya, karena orang tua sudah nggak ada, nanti saya tinggal pesan, berarti nanti Pak Rinto tinggal tunjukkan akhlak Islam kepada saudara-saudara Pak Rinto. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada yang namanya rukun Islam. Pertama bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji kalau mampu. Ya, apakah Pak Rinto berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat Islam ini? Iya, saya berjanji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah pernah dengar rukun iman Pak di Islam? Beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir, dan juga kepada qada dan qadar. Takdir ada yang mutlak, ada yang diusahakan. Pak Rinto dulu sebelum lahir bisa milih lahir saya mau jadi orang Flores gitu. Gak bisa kan? Iya, Gak bisa. Itu sudah ditakdirkan ya. Iya. Alhamdulillah kalau hari ini Pak Rinto menyatakan ingin memeluk agama Islam. Kalau boleh tahu nih Pak, secara singkat aja, kenapa Pak mau milih Islam? Mungkin itu takdir pilihan saya, Pak. Pilihan ya. Oke. Kalau mau menjadi orang beriman, nggak jadi orang beriman, itu bukan takdir Pak, itu pilihan. Ya, pilihan. Ya. Jadi ini pilihannya Pak Rinto sendiri ya. Ya, betul. Sebelumnya Bapak beragama Katolik, betul. Gerejanya di mana Pak? Serwas. Serwas. Serwas Yos, Kampung Sawah. Oh, Kampung Sawah. Oh iya, kemarin saya baru dapat tamu ngobrol tentang Kampung Sawah. Ini ternyata ada orang Kampung Sawah nih. Saya bawain kok. Oh gitu ya? Tenang. Oke. Jadi di Kampung Sawah tuh memang banyak gereja ya? Banyak. Betawi bukan? Ya, yang Iya, betul. itu Betawi. yang pada pakai peci. itu. Betawi pakai peci tapi masuk gereja? Iya. Oke. Udah lama Pak di Kampung Sawah? Ya, udah lama. Berapa tahun kira-kira? Saya dari 2008. Oh, sampai Cuma- sekarang? Sampai sekarang, cuman tinggalnya pindah-pindah, Pak. Oh, pindah-pindah. Kerjaannya. Oh, pekerjaannya pindah-pindah. Oke. Sekali-sekali boleh tuh kayaknya main Kampung Sawah ya? Boleh. Boleh. Kopi gitu di sana ya? Benar. Nanti siap. Siapa tahu ada yang datang berpeci gitu ya? Siap. Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan prosesi syahadat, ya. Tadi katanya lagi nggak enak badan ya? Kalau lagi nggak enak badan kita langsung aja. Bapak sudah saya tanya tadi, sudah menjawab. Alhamdulillah, sudah juga berjanji. Sekarang Bapak tinggal berjabat tangan sama saya. Sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat, Pak?
Belum. Belum. Dua kalimat syahadat itu dalam bahasa Arab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada sesembahan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Pak Rinto ikuti dua kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha. alla ilallah. Kita ulang ya. Ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya? Sah. Sah ya, alhamdulillah ya. Pak Rinto sekarang sudah muslim. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, nanti saya jelasin. Saya peluk dulu supaya mudah-mudahan istiqomah. Ya. Amin. Insyaallah istiqomah. Tolong ditanda tangan di atas materai dan tulis nama di bawahnya. Ya. Ada yang batuk itu. Selak asap. Ngerokok mulu sih dia, jadi batuk. Ya, alhamdulillah. Baik, ini tolong di scan. Ya, sama ini sana. Baik, Pak Rinto, saya mau kasih informasi sedikit ya. Tahu Pak artinya Muslim? Hah? Belum tahu. Muslim itu artinya orangnya ya, yang berserah diri kepada penciptanya. Ya, pencipta kita adalah Allah SWT. Islam itu agamanya, Muslim itu orang yang berislam. Ya. Yang berikutnya, di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir, Pak, termasuk Pak Rinto dulu nih, ketika lahir sebenarnya kita semua dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Ya, sifat asal manusia itu hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Tapi orang itu nanti bisa menjadi Yahudi, Katolik, atau Majusi karena orang tuanya. Ya, dulu Pak Rinto jadi Katolik dari orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, Pak. Orang itu sebenarnya kembali fitrah, ya, kembali menjadi Muslim, kembali menjadi orang yang harusnya berserah diri kepada penciptanya, ya, Pak ya. Dan ketika ada orang yang bukan Islam, seperti Pak Rinto hari ini, bersyahadat masuk Islam, dosa-dosanya Pak Rinto dari mulai puber, Pak, akil balik, sampai hari ini, Pak, semua dosanya dihapusin, Pak. Semua dosa diampuni, termasuk dosa pernah menyembah Yesus, Pak. Alhamdulillah ya. Tapi kebaikannya Pak Rinto, kebaikannya pernah bantu orang tua, bantu sesama manusia, semuanya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, alhamdulillah. Keren nggak Pak Rinto? Keren. Nggak ada yang nggak keren dari Islam, Pak. Ya, alhamdulillah, itu bukti Allah Maha Adil. Setiap manusia ciptaan yang mau bertaubat menjadi orang beriman, semua dosanya diampuni selama dia masih hidup. Ya, Pak ya? Alhamdulillah. Jadi ini sertifikat langsung saya kasih ke Pak Rinto. Pak Rinto nanti pulang, tolong segera atur waktu untuk mengganti kolom agama di KTP. Ya, Pak ya? Kalau KTP yang baru sudah jadi, tolong difoto kirim ke admin kita buat arsip kita. Ya. Ngomong-ngomong sudah sunat?
Belum, Pak. Belum. Harus segera sunat nih. Waduh. Tinggal atur jadwal. Mau ke klinik kita boleh, mau di rumah boleh. Kalau mau di rumah nanti kita kirim dokter ke rumah. Ya. Siapa? Ini ada beberapa bingkisan yang mau saya serahkan ke Pak Rinto. Pertama, ini ada buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap, ada plusnya lagi. Ya, Pak Rinto harus baca ini, ya, supaya bisa sholat. Yang kedua, ini ada buku Terjemah Juz Amma. Ini adalah surat-surat dalam Quran yang masuk di dalam juz kumpulan surat-surat Amma. Ya. Yang ketiga, ini ada buku Iqra. Buku Iqra ini adalah jembatan buat Pak Rinto untuk baca Quran yang dalam bahasa Arab. Ya, membaca Quran di dalam Islam, kita memahami setiap huruf yang kita baca tuh membawa kebaikan buat kita semua. Ya, jadi nanti kalau udah selesai Iqra, diharapkan Pak Rinto nanti bisa baca Quran yang dalam bahasa Arab. Tapi kalau mau baca terjemahnya dulu boleh. Ya, sekalian ini juga saya berikan, ini Quran persembahan dari Al-Karim. Tolong dipelajari bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya, Bapak kalau mau pegang mushaf Quran, berwudu dan tolong disimpan di tempat yang paling baik. Jangan ditaruh sembarang tempat. Ya. Jangan lupa juga nanti Pak Rinto pulang sampai rumah nanti Bapak mandi besar atau mandi wajib namanya ya. Cara mandinya mungkin nanti pertama-tama seperti biasa dulu, nanti belajar di buku itu. Tapi sebelum mandi Bapak berniat. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, itu aja ya. Nanti di buku yang ini ada lafaz niat dalam bahasa Arabnya. Bapak nanti pelan-pelan hafalin. Ya. Ini ada nah, tadi kan Bapak baca buku itu belajar sholat. Ini ada sajadah untuk praktek sholat sendiri, ya. Kalau belum hafal bacaan yang di buku itu, bisa nyontek di sini, Pak. Jadi sambil berdiri, sambil baca, yang tulisan di sini boleh, ya. Tapi kalau sholat di masjid jangan bawa ini. Nanti yang sebelah ikut nyontek juga. Terus lagi begini lagi. Nggak boleh, ya. Ini ada sarung. Nah, karena belum sunat, insya Allah nanti sarung ini sangat-sangat berguna kalau habis sunat, juga buat sholat, juga bagus buat ronda gitu, Pak. Ini ada sejumlah uang, Pak ya. Uang ini adalah uang zakat yang memang di dalam Islam kita ada sistem namanya disebut zakat, yaitu uang yang diambil dari orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat dan harus kita bagikan kepada 8 asnaf. 8 asnaf itu ada 8 kelompok orang. Salah satunya adalah mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam seperti Pak Rinto. Ya. Jadi walaupun Pak Rinto banyak duit, nggak boleh menolak. Ya. Tolong jangan dilihat jumlahnya, ini nggak sampai 2 miliar, Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi ngomong-ngomong, kemarin waktu nyari mau sadar di mana, dimintain berapa? 500 ya? 500.000. Iya. Iya. Uang jalan. Oh, jalan. Lo kirain ngurus hidup capek. Oh, Enggak. Ke apa? Ke masjid atau kemana? Kebetulan teman nanya-nanya sama teman. Oh, nanya teman. Tapi pas di Gang Suraya, aku mundur dulu nih. Oh, oke. salah teman nanyanya. Di dalam Islam, Pak, siapapun mau masuk Islam itu seharusnya dia tidak bayar sepeser pun, ya. Malah dapat zakat. Tapi juga nggak boleh, mentang-mentang dapat zakat, sadat di sini, sadat di sono, sadat di sono, nggak boleh. Lama-lama 2M. Ya. Ya. Alhamdulillah, ini tolong diterima dan dibawa dengan cara yang baik. Hati-hati, ada Qur'annya, Pak. Ya. Baik, nah sekarang karena tadi saya bilang Pak Rinto sudah nggak punya dosa, berarti menang banyak nih berarti. Paling suci di sini. Iya, menang banyak nih berarti. Berarti dosa kita-kitanya lebih banyak sekarang dari dosa Pak Rinto nih. Bener. Ya, karena Pak Rinto lagi nggak punya dosa, banyak-banyak berdoa, Pak. Ya, banyak berdoa supaya hidup Bapak makin berkah, makin sukses, bermanfaat buat orang lain. Ya, Pak ya. Doain juga saya. Ya. Doain teman-teman yang lain sini semua. Yang ini mau doain nggak nih? Mana kerjanya? Oh, ya. Ya, Pak ya.
orang yang nggak punya dosa itu kalau berdoa, insya Allah cepat dikabulin Pak. Ya, Iya. jangan lupa doain juga buat yang nonton, ya, yang nonton sudah menyaksikan Pak Rinto tadi bersyahadat, mudah-mudahan juga dapat pahala semua. Ya, Amin. Nah, Amin. karena saya lihat tadi Bapak tangannya bertato kan, Iya, saya juga ada tato Pak di sini, tapi saya tutupin. Jangan nambah lagi ya Pak ya. Iya, iya. Cukup Pak, jangan nambah lagi. Mau dihapus boleh, nggak dihapus juga nggak apa-apa. Kalau mau hapus, kasih tahu saya. Oh iya. Nanti saya kasih tahu, saya kenalkan dengan teman yang bisa hapus tato gratis. Tapi kalau itu sampai mana Pak? Sampai sini aja atau sampai ke sini-sini? Atau ke badan-badan? Oh, punggung ada? Nanti Bapak pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Iya, iya. Nanti kalau Bapak udah siap, mau hapus tato, kasih tahu saya. Ya. Ada yang mau ditanya, Pak Rinto? Itu kalau yang masalah apa hitam tadi, Belum selesai nih saya nih. masalah hitam sunat. Kita kenapa? Iya, maksudnya gimana? Kenapa? Mau pesan pakai apa? Mau pesan samurai atau apa? Atau apa? Laser. Nanti. Nanti. Bapak kapan segera secepatnya ya? Diatur waktu jadwalnya. Hubungi tabel dia aja lagi. Iya. Enggak nanti. Ada admin kita namanya Suci. Iya. Nanti dia akan tanya ke Bapak, Pak kapan siap disunat? Bapak tentukan tempatnya, Bapak tentukan tanggal, hari, dan jamnya. Ya, dan alamatnya. Harus Sherlock. Nanti tim dokter kita yang datang ke tempat Ke Pak rumah ya. Rinto. Tenang aja Pak, sunat di rumah aman. Iya. Ya. Ada yang ketawa. Tenang Pak, itu mah paling seminggu juga udah sembuh ya. Cepet sekarang mah. Sekarang 2 hari kan. 3 hari udah jalan 3 hari. Pakai itu, pakai Masa cuma 1 hari pagi sunat, sore udah bisa pakai celana. ya pakai celana bisa, cuman besok paginya kan pasti meringis. Tenang Pak, tenang, jangan dengerin cerita orang-orangnya. Itu provokator Pak itu Pak. Ya. Baik, nah, terus satu lagi. Pak Rinto nanti kalau apa namanya? Sudah sunat, segera ini ya, kalau bisa beberapa hari aja, jangan lama-lama. Nanti ada orang yang menghubungi Pak Rinto. Orang yang menghubungi Pak Rinto itu selain Suci, itu juga nanti ada guru. Guru yang kita pilih untuk membina Pak Rinto. Gurunya laki-laki Pak, tenang Pak, bukan perempuan ya. Guru laki-laki itu nanti akan hubungi Pak Rinto untuk bikin jadwal. Guru itu nanti datang ke tempat yang Pak Rinto tentukan. Mau di rumah boleh, mau di rumah teman boleh, mau di masjid pun boleh. Ya, nanti Bapak diajarin Islam dari A sampai Z Pak. Dari nanti mulai niat, wudhu, sholat, ya nanti ada fikihnya, sampai nanti dibelajarin itu yang tadi buku Iqra. Nah ya, Iqra itu nanti ada Iqra 1 sampai Iqra 6. Insya Allah Pak, dalam waktu kira-kira 32 pertemuan, insya Allah kalau Bapak serius dan fokus, setelah selesai 32 pertemuan, Bapak sudah bisa baca Quran walaupun terbata-bata. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat perkembangannya. Ya Pak ya? Kalau misalnya lagi belajar, gurunya, ini gurunya nggak enak ngajarinnya, telepon ke Mbak Suci, Mbak saya minta ganti guru, ganti. Tapi nggak bisa minta ganti perempuan ya. Ya. Belajarnya beda. Jangan nanti, saya minta guru perempuan boleh nggak? Nggak boleh. Bapak nanti kalau selama pembinaan jangan sungkan-sungkan nanya apa saja tentang Islam. Ya. Kalau gurunya nggak bisa jawab, nanti gurunya nanya saya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya nanya ini. Nah ini, ini guru saya. Ya Pak ya. Ada yang mau ditanya? Pak Rinto? Cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum saya tutup, kita sama-sama lah. Kita sama-sama semuanya ya, berdoa dalam hati bahwa kita insya Allah dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, amin. Dan juga kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin Pak, saya tutup. Cukup ya? Alhamdulillah. Benar nih, nggak ada yang tanya nih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan tadi ya para pemirsa sudah menyaksikan Pak Rinto yang dari kampung sawah ini bersyahadat juga semua mendapatkan pahala ya.
Dan buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Melisa, nomor handphone 0896 30 300 300. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi selamat ya Pak Rinto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.